Hai teman-teman, perkenalkan saya Dea Valentina Situmorang dengan NIM 1833040302. Saya dari Prodi S1 Manajemen Universitas Prima Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Organisasi adalah sekumpulan dari beberapa orang yang melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan bersama di dalam sebuah perusahaan atau instansi tertentu. Terdapat 4 struktur organisasi. Yang pertama ada struktur organisasi garis, yang kedua ada struktur organisasi garis dan staf, yang ketiga struktur organisasi fungsional, yang terakhir ada struktur organisasi matriks. Jadi yang pertama itu pengertian dari struktur organisasi garis adalah organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Organisasi garis ini pada awalnya diciptakan oleh Henry Fayol. Kelebihan dari penggunaan struktur organisasi garis ini adalah yang pertama, disiplin pegawai tinggi dan mudah dipelihara, kedua, tersedianya kesempatan baik untuk latihan bagi pengembangan bakat-bakat pimpinan, dan ketiga, adanya penghematan biaya. Kekurangan dari struktur organisasi garis ini adalah yang pertama, pembebanan yang berat dari pejabat pimpinan karena mengendalikannya sendiri. Yang kedua, kesempatan pegawai untuk berkembang terbatas karena sukar untuk mengambil inisiatif sendiri. Yang ketiga, organisasi terlalu tergantung kepada satu orang, yaitu pimpinan. Salah satu contoh perusahaan yang menggunakan struktur organisasi garis adalah PT Adikarya Tbk, perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Yang kedua, ada struktur organisasi garis dan staf. Organisasi garis dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atas pimpinan hingga di bawahnya. Untuk membantu kelancaran dalam mengelola organisasi tersebut, seorang pemimpin mendapat bantuan dari para staf di bawahnya. Kelebihan dari organisasi garis ini adalah yang pertama, adanya pembagian tugas yang jelas antara kelompok garis dan kelompok staf. Yang kedua, adanya pengembangan spesialisasi untuk para anggota. Yang ketiga, koordinasi dalam setiap bagian dapat diterapkan dengan mudah. Kekurangan dari organisasi garis dan staf ini adalah adanya kemungkinan pimpinan staf melampaui batas kewenangannya. Yang kedua, para pemimpin baik garis maupun staf sering mengabaikan nasihat dan gagasan yang ada. Yang ketiga, pemimpin dan karyawan yang kebanyakan dan tidak saling mengenal. Salah satu contoh perusahaan yang menggunakan organisasi garis dan staf adalah PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia adalah perusahaan milik negara dalam bidang jasa yang meliputi pos, keuangan, logistik, dan e-bisnis dengan jangkauan operasi hampir di seluruh tanah air Indonesia. Nah, yang ketiga ada struktur organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah suatu organisasi yang dimana wewenang dari pemimpin tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Kelebihan dari organisasi fungsional ini adalah yang pertama, penggunaan sumber daya yang efisien, yang kedua, kemajuan karir dalam departemen fungsional, yang ketiga, pemecahan masalah teknikal yang berkualitas. Kekurangan dari organisasi fungsional ini adalah komunikasi lintas departemen fungsional yang buruk. Kedua, pandangan terbatas mengenai sasaran organisasi daripada karyawan. Yang ketiga, pelatihan manajemen umum yang terbatas bagi karyawan. Salah satu perusahaan yang menggunakan organisasi fungsional adalah PT Tivico Tbk, yaitu perusahaan dengan status PMA atau penanaman modal asing, yaitu gabungan antara perusahaan swasta Jepang dengan perusahaan swasta nasional. Terakhir ada struktur organisasi matriks. Organisasi matriks disebut juga organisasi manajemen proyek, yaitu organisasi yang penggunaan struktur organisasinya menunjukkan para spesialis yang mempunyai keterampilan di masing-masing bagian dalam perusahaan yang dikumpulkan menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek yang harus diselesaikan. Kelebihan dari organisasi matriks adalah yang pertama, adanya fleksibilitas pada organisasi dan membantu perkembangan kreativitas. Yang kedua, mendorong kerjasama antar berbagai keterampilan. Yang ketiga, merupakan tempat pelatihan manajer-manajer strategi. Kekurangan dari organisasi matriks adalah yang pertama itu, pertanggung jawab ganda dapat membuat kebingungan dan kebijakan dan kontradiktif. Yang kedua, sangat memerlukan koordinasi horizontal dan vertikal. Yang ketiga, dapat mengarah pada konflik antar bagian. Salah satu contoh perusahaan yang menggunakan organisasi matriks adalah PT Garuda Indonesia Tbk yang merupakan maskapai pertama dan terbesar di Indonesia.
Sekian presentasi saya mengenai penjelasan tentang struktur organisasi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.